Ya, selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang ada dalam berbagai mata kuliah di perguruan tinggi, terutama di fakultas yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas berbagai hal, terutama tentang akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Namun sebelum kita berbicara lebih banyak tentang berbagai akun yang ada dalam perusahaan dagang, tidak ada salahnya kita mengawali pembahasan ini tentang apa itu perusahaan dagang. Menurut beberapa ahli yang ada dalam berbagai literatur, pada intinya perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan atau usaha yang mana dalam beroperasinya mereka melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah mereka membeli berbagai produk. Kemudian setelah itu mereka menyimpannya, dan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada konsumen. Ada beberapa ciri yang memang menjadi karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama adalah bahwa perusahaan dagang itu barang yang diperjualbelikan bersifat konkret. Artinya apa? Bahwa barang-barang yang diperjualbelikan wujud dalam artian sebuah barang atau benda. Kemudian karakteristik yang kedua adalah bahwa dalam perusahaan dagang itu mereka beroperasi membeli dari pemasok, kemudian menyimpannya dan menjualnya kembali berbagai produk itu yang berupa barang tanpa mengubah wujud dari mata dagangan yang diperdagangkan itu. Sebagai contoh, tentu kita sudah familiar dengan berbagai gerai toko seperti Alfamart, kemudian ada Indomaret, ada Hero Swalayan, ada Giant, ada macam-macam lah. Namun beberapa di antaranya juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok manusia seperti toko kelontong dan sebagainya, di mana mereka membeli barang dagangan yang mereka perjualbelikan itu dari pihak ketiga dan menjualnya kembali kepada para konsumen mereka. Tentu menjadi spesifik sekali kalau kita membahas perusahaan dagang, mengingat perusahaan dagang ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok perusahaan dagang yang tergolong besar atau dalam artian sehari-hari sering dinamakan dengan grosir. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang yang kelasnya kecil atau mereka-mereka yang langsung menjual produk-produknya yang mereka beli dari produsen, tentunya langsung kepada konsumen mereka. Dalam perusahaan dagang tentu harga menjadi sesuatu yang paling pokok, di mana mereka harus menghadapi tingkat kompetisi yang semakin hari semakin tajam. Sebagai contoh, dengan kehadiran Alfamart, Indomaret, dan sebagainya, tentu mereka-mereka yang semula berdagang seperti halnya Indomaret, Alfamart, atau sebangsanya harus merubah paradigma bahwa mereka harus menerapkan berbagai standar atau layanan yang memang bertujuan untuk memuaskan konsumen.
salah satu dari faktor-faktor yang bisa memuaskan konsumen adalah bentuk layanan. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas berbagai layanan yang mestinya diberikan oleh perusahaan dagang agar mereka dapat memuaskan segala kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau pelanggannya. Namun dalam sesi ini kita justru akan berbicara tentang sisi akuntansi dari perusahaan dagang. Kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang berbagai akun apa saja yang ada dalam sistem pembukuan perusahaan dagang. Kita tahu dalam perusahaan dagang itu ada berbagai aliran keuangan yang perlu mendapatkan pencatatan khusus sehingga mereka memiliki data yang valid, mana penjualan, mana pembelian, dan sebagainya, sehingga pada akhirnya akan ditemukanlah berbagai angka yang menunjukkan apakah perusahaan dagang tersebut bisa mendapatkan predikat baik atau tidak baik melalui indikator diraihnya laba atau rugi. Nah, dalam berbagai akun perusahaan dagang, kita mengenal yang pertama adalah akun persediaan barang dagangan. Hal ini wajar mengingat di depan tadi kita sudah sedikit memprediksi dan menjelaskan bahwa perusahaan dagang itu fungsi utamanya yang pertama adalah mereka dalam beroperasinya membeli dari para pemasok atau produsen. Setelah itu mereka menyediakan barang itu sebelum dijual kepada konsumen. Dalam artian mereka yang bergerak dalam bidang perusahaan dagang harus melakukan aktivitas di mana mereka menyediakan barang dagangan yang siap dijual kepada konsumennya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa jika perusahaan dagang ingin terus memantapkan dirinya demi memupuk keuntungan, maka salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh konsumen adalah ketersediaan barang yang harus disediakan bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Oleh karenanya dalam akun ini perusahaan dagang harus memahami betul bahwa dalam beroperasinya angka-angka ini haruslah valid, di mana dengan angka-angka ini maka perusahaan dapat mengetahui dengan pasti berapa stok barang yang masih ada dan siap untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah akun pembelian. Mengapa? Ini juga sama seperti tadi yang dijelaskan di depan, bahwa aktivitas pertama dari perusahaan dagang adalah mereka membeli terlebih dahulu berbagai mata dagangan yang akan dijual kepada konsumen dari pemasok atau produsen. Mengingat semua perusahaan dagang tidak 100% sanggup memproduksi sendiri berbagai produk yang siap untuk dijual kembali kepada masyarakat atau konsumen. Biasanya mereka membeli dari pihak ketiga dalam bentuk sudah dalam kondisi siap dijual kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu kental sekali dalam berbagai keseharian kita berbicara tentang kebutuhan pokok manusia, kita dapat dengan mudah membelinya di Indomaret, di Alfamart atau yang lain, di mana produk-produk yang terpampang di berbagai gerai itu bukanlah produk asli dari berbagai gerai
itu. Setelah ada 2 akun tadi, akun berikutnya adalah akun retur penjualan. Mengapa ini penting? Karena ada penjualan, biasanya kita bernegosiasi dengan konsumen. Apakah ada sesuatu yang bisa dikembalikan jika terjadi sesuatu yang tidak memuaskan bagi kepuasan hati pemilik uang yang akan membeli berbagai produk yang disediakan atau ditawarkan. Di samping ada retur penjualan, juga ada retur pembelian. Mengingat dalam pembelian pun biasanya produsen atau pemasok juga memberikan fasilitas berupa kemudahan jika terjadi sesuatu, misalnya kerusakan, ketidaksempurnaan berbagai produk. Biasanya mereka memberikan fasilitas retur, atau dalam bahasa gampangnya mereka akan menarik kembali berbagai produk yang mengalami masalah tadi untuk diganti dengan yang produk-produk sempurna di masa-masa lain. Di samping beberapa akun tadi juga ada yang namanya akun pembelian dari sisi beban anggaran berupa potongan pembelian. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan dagang yang dalam beroperasinya melakukan operasionalnya dengan lancar, pihak pemasok atau produsen akan memberikan fasilitas khusus, biasanya dalam bentuk potongan berbagai fasilitas, biasanya dalam bentuk potongan harga. Artinya mereka biasanya mendapatkan fasilitas harga yang lebih murah daripada mereka-mereka yang tidak mendapatkan potongan dari penjualan atau pembelian dari produk-produk yang akan dikirim ke gerai atau toko mereka. Setelah ada beberapa faktor tadi, juga ada akun penjualan. Misalnya bagaimana kita menjual produk-produk kita, laku berapa, kuantitasnya berapa, kualitasnya yang seperti apa. Maka ini ujung-ujungnya adalah total penjualan dikalikan dengan maksud saya jumlah penjualan dikalikan dengan harga penjualan, sehingga akan didapatkan dengan akun penjualan. Inilah yang paling penting bagi perusahaan dagang, akun penjualan ini. Mengingat dalam akun penjualan ini akan nampak secara nyata bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan dagang. Semakin tinggi dari angka penjualan yang terlihat dari akun penjualan, maka dapat dikatakan bahwa jika akun penjualan ini terus mengalami peningkatan, maka pun demikian pemasukan bagi perusahaan dagang tersebut pun akan meningkat. Oleh karena dari angka penjualan yang terus meningkat ini biasanya berefek kepada tingkat laba yang akan diperoleh oleh perusahaan dagang tersebut. Di samping akun penjualan ini sama persis dengan di akun pembelian tadi. Kalau di akun pembelian ada akun retur pembelian dari pemasok, maka untuk perusahaan dagang pun ada akun retur penjualan, di mana ini dilakukan oleh perusahaan dagang yang ditujukan kepada konsumen mereka yang mengalami berbagai masalah dalam sisi produk yang diterima oleh konsumen. Biasanya konsumen akan memilih perusahaan-perusahaaan dagang yang menyediakan berbagai fasilitas, di mana jika terjadi sesuatu atau kekurangan atau kerusakan atau ketidaksempurnaan produk, mereka akan dengan cepat merespon berbagai keluhan pelanggan. Ini sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tentunya. Bahkan seringkali perusahaan-perusahaan besar sebagai pemasok atau produsen itu menyediakan kanal khusus untuk menerima respon dari konsumen.
Mereka bisa langsung menginformasikan berbagai kerusakan, ketidaksempurnaan berbagai produk itu langsung ke produsennya. Namun biasanya pun ada kalanya konsumen itu yang menyampaikan berbagai keluhan itu kepada perusahaan dagangnya. Mengingat tidak semua konsumen itu mengetahui jalur-jalur atau kanal-kanal yang bisa digunakan, yang bisa dihubungi untuk menyampaikan keluhan mereka berkaitan dengan ketidaksempurnaan dari berbagai produk yang mereka beli. Di samping ada akun retur penjualan, ada akun potongan penjualan. Ini pun demikian diberikan kepada pelanggan atau konsumen yang memiliki track record baik, di mana kadangkala mereka sudah melakukan berbagai pembelian yang bersifat berulang. Namun pun ini juga bisa dilakukan dalam rangka melakukan promosi atau yang dalam bahasa gampangnya memberikan diskon bagi mereka yang membeli produk-produk dari perusahaan dagang tersebut. Nah, inilah yang disukai oleh konsumen, karena konsumen Indonesia itu sensitif sekali tentang apa yang dinamakan diskon atau potongan ini. Mereka akan cenderung mencari produk-produk yang memang ada diskon tertentu. Semakin besar diskon yang diberikan kepada mereka, mereka akan terus melakukan pembelian meskipun barang yang mereka beli itu belum habis terpakai. Alasannya biasanya mumpung ada diskon atau mungkin untuk stok atau persediaan. Kemudian ada juga akun yang lain di perusahaan dagang, yaitu akun tentang beban transportasi atau beban dalam bidang pengiriman atau biaya angkut. Mengingat ini juga memberikan fasilitas bagi konsumen yang biasanya memberikan sebuah aktivitas pembelian dalam jumlah cukup besar, sehingga diperlukan berbagai armada khusus untuk menyampaikan berbagai produk itu ke tangan konsumen. Bahkan sekarang dalam berbagai gerai itu ada misalnya dari Alfamart, Indomaret, Matahari, Ramayana. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, mereka pun sudah melakukan kegiatan-kegiatan penjualan secara digital. Artinya konsumen tidak lagi harus datang ke gerai, namun mereka cukup memencet berbagai tombol yang ada di gadget mereka. Mereka tinggal memilih produk-produk mana yang diperlukan dan diinginkan, dan sekaligus melakukan aktivitas pemesanan. Setelah itu mereka mengirimkan informasi itu ke bagian layanan dari berbagai perusahaan dagang tadi, dan perusahaan dagang tadi segera merespon dengan menyediakan petugas khusus yang mengantar ke tangan mereka langsung. Ini sudah menjadi tren positif bagi berbagai perusahaan dagang jika mereka tetap ingin eksis dalam perdagangan yang dimana kompetisinya jauh lebih sulit dan lebih kompetitif dari beberapa tahun sebelum ini, terutama setelah boomingnya dunia internet, yang mana semua konsumen sekarang tidak perlu susah-susah untuk mendatangi berbagai gerai, berbagai toko atau berbagai tempat yang menjadi biasa mereka melakukan aktivitas pembelian. Kemudian yang berikutnya ini juga sangat penting, yaitu ada akun HPP atau harga pokok penjualan. Artinya apa? Perusahaan dagang disinilah awal mula mereka menentukan apakah mereka akan mendapatkan atau ingin meraih keuntungan dalam jumlah yang tertentu sesuai dengan misi mereka. Maka mereka harus pandai-pandai benar dalam menentukan harga pokok penjualan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa perusahaan dagang seharusnya sebelum melakukan aktivitas penjualan, mereka terlebih dahulu menghitung berapa beban biaya yang mereka harus tanggung
sebelum mereka melakukan aktivitas penentuan harga yang dikenakan kepada para konsumennya. Pun demikian, kadangkala para pedagang ini dalam perusahaan dagang, mereka membedakan antara harus memberikan harga kepada mereka yang disebut dengan pedagang-pedagang kecil yang kemudian dijual kembali, atau yang dilakukan secara langsung kepada konsumen. Mengingat ini adalah rantai ekonomi yang wajar, tentu mereka memperlakukan harga yang berbeda bagi mereka yang membeli dalam kualitas banyak dan maksud saya membeli dalam kuantitas yang banyak, dan mereka yang hanya membeli dalam batas-batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan berbagai akun yang ada di perusahaan dagang. Mudah-mudahan hal ini menjadi wawasan kita lebih luas, agar suatu ketika kita misalnya suatu hari ingin membuka berbagai usaha dalam perusahaan dagang, kita mempunyai bekal yang cukup untuk mengoperasikan sebuah perusahaan dagang. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.